wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madani, NIM 210225156. Langsung saja prinsip-prinsip dari digital government. Baik, langsung saja. Integritas data dan informasi. Transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya tentang fondasi teknologi terbaru, tetapi juga memastikan integritas data dan informasi yang dikelola, data yang akurat, lengkap, dan terpercaya, menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan melayani publik yang efektif. Selanjutnya, prinsip 1, fokus pada pengguna. 1. Memahami kebutuhan, preferensi, dan tantangan pengguna melalui riset pengguna yang komprehensif. 2. Melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan layanan digital melalui dari perencanaan hingga implementasi. Selanjutnya, prinsip kedua, transparansi dan akuntabilitas. 1. Menyediakan akses terbuka bagi warga untuk memantau kinerja, anggaran, dan pengambilan keputusan pemerintahan. Selanjutnya, yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. 1. Membangun ekosistem kolaborasi yang erat antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi inovatif. 2. Mendorong pertukaran data, informasi, dan sumber daya antara berbagai pemangku kepentingan demi meningkatkan layanan publik. Selanjutnya, yang keempat, yaitu inovasi dan kreativitas. 1. Mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintahan dengan memberikan ruang eksperimentasi dan pengembangan solusi baru. 2. Memanfaatkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan Internet of Things untuk menciptakan layanan publik yang lebih inovatif. Selanjutnya, yang kelima, yaitu keamanan dan privasi data. 1. Menerapkan standar keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi sensitif warga dari ancaman siber dan kebocoran data. 2. Memastikan pengolahan data warga sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi seperti pembatasan pengguna, penyimpanan yang aman, dan hak akses yang terbatas. Selanjutnya, yang keenam, itu interoperabilitas dan integrasi. 1. Memastikan sistem-sistem digital pemerintahan dapat saling terbuka dan bertukar data secara efektif sehingga warga dapat mengakses layanan dengan mudah di berbagai platform. 2. Penerapan standar teknologi dan protokol komunikasi yang terbuka dan disepakati bersama agar interoperabilitas antara berbagai sistem pemerintahan dapat tercapai. Selanjutnya, prinsip ketujuh, yaitu pengambilan keputusan berbasis. 1. Mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu publik. 2. Menerapkan teknik analitik data canggih seperti visualisasi data, pembelajaran mesin, dan analisis prediktif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif. Selanjutnya, prinsip ke-8, yaitu pengembangan kapasitas SDM. 1. Meningkatkan kompetensi pegawai pemerintahan melalui pelatihan dan pengembangan yang struktur di bidang teknologi digital, informasi, dan manajemen perubahan. 2.
menarik latena terbaik dan muda berbakat untuk bergabung dalam transformasi digital pemerintahan dengan tawaran karir yang menarik dan lingkungan kerja yang inovatif. Selanjutnya, prinsip ke-9 yaitu akuntabilitas dan tata kelola. Transformasi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan anggaran dan kinerja pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh warga, media, dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Mekanisme pengawasan menerapkan sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana publik sesuai aturan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, prinsip ke-10 yaitu keberlanjutan digital government. 1. Budaya inovasi menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen kreatif dan pengambilan risiko terkendali untuk mendorong inovasi berkelanjutan dalam pemerintahan digital. 2. Infrastruktur tanggung membangun sistem, platform, dan teknologi yang tanggung, aman, dan dapat diandalkan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital pemerintahan. Selanjutnya, prinsip ke-11 yaitu integrasi data dan informasi. 1. Keamanan data memastikan keamanan data dan informasi pemerintahan melalui enkripsi, kontrol, akses, dan sistem deteksi ancaman yang andal. 2. Akurasi data membangun sistem pengumpulan, verifikasi, dan selanjutnya kesimpulan. Dengan penerapan ke-8 prinsip dasar digital government, pemerintahan dapat mentransformasikan layanan publiknya menjadi lebih cerdas, efisien, dan berpusat pada kebutuhan warga. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan inovatif dalam memecahkan tantangan masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Damanianti, di mana pertanyaan itu bagaimana prinsip-prinsip dasar digital government seperti keterbukaan informasi dan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham mempengaruhi keputusan bisnis dan keuangan di perusahaan. Saya menjawabnya yaitu prinsip-prinsip dasar digital government seperti keterbukaan informasi dan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham dapat memiliki dampak besar pada keputusan bisnis dan keuangan di perusahaan. Ada beberapa bagian prinsip tersebut mempengaruhi. 1. Keterbukaan informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi yang tertinggi, perusahaan diharapkan memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Hal ini dapat membantu investor dan analisis dalam membantu keputusan investasi yang lebih baik karena mereka memiliki akses ke informasi yang lengkap dan akurat tentang kinerja perusahaan. Dan keterbukaan informasi juga dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata publik dan pasar. 2. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pemegang saham diperlakukan secara adil dan sama, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus yang merugikan pihak lain. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan di antara para pemegang saham, sehingga mereka merasa nyaman dan terdorong untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar digital government tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan
dapat dipercaya bagi para pemegang saham dan investor. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggini, di mana pertanyaannya yaitu apa yang melatar belakang lahirnya prinsip governance. Saya akan menjawabnya yaitu konsep governance di Indonesia mulai muncul setelah era reformasi dimulai, yang dilatar belakangkan oleh masalah-masalah peninggalan pemerintahan Orde Baru seperti pemerintahan yang berpusat pada presiden, lembaga tinggi negara yang tidak berjalan baik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anriani, di mana pertanyaannya itu bagaimana prinsip-prinsip keamanan dan privasi data integrasikan dalam strategi pemerintahan digital untuk melindungi informasi sensitif masyarakat. Jawabannya yaitu prinsip-prinsip keamanan dan privasi data sangat penting dalam strategi pemerintahan digital untuk melindungi informasi sensitif masyarakat. Beberapa prinsip kunci yang harus diintegrasikan dalam strategi tersebut yaitu otorisasi dan autentikasi. Menerapkan sistem otorisasi yang ketat dan autentikasi yang kuat seperti penggunaan kata sandi yang kompleks atau metode autentikasi multifaktor. 2. Memantau aktivitas sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi dan mencapai ancaman keamanan dengan cepat. 3. Memisahkan data. Memastikan bahwa data sensitif dipisahkan dari data non-sensitif dan akses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sardiman, di mana pertanyaannya itu prinsip-prinsip digital governance berkontribusi pada peningkatan efisien administrasi pemerintahan. Jawabannya itu prinsip-prinsip digital governance berkontribusi pada peningkatan efisien administrasi pemerintahan dengan beberapa cara, yaitu 1. Otomatisasi proses. Memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi proses administratif seperti pengolahan dokumentasi, pengiriman surat, dan pengolahan data. Mengurangi waktu dan upaya yang diperlakukan. 2. Melayani berbasis online. Menyediakan layanan pemerintahan secara online seperti pembayaran pajak, pendaftaran kendaraan, dan izin usaha, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut secara cepat dan mudah. Mengurangi waktu antrian dan birokrasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggita, di mana pertanyaannya itu mengapa prinsip-prinsip governance perlu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Jawabannya yaitu pelaksanaan governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan akses demokrasi dan demokratisasi yang refleksinya dijunjung tinggi aspek pemenuhan hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek. Sekian dan terima kasih.